Sebelumnya perkenalin, nama saya Deranis Junaidi dengan NIM 2802403031. Di sini saya akan membahas untuk perbedaan dan kekurangan serta kelebihan dari masing-masing deployment, yaitu yang pertama secara lokal, baik itu mau local host maupun Streamlit Community Cloud via bantuan GitHub. Dan yang kedua itu juga bisa deployment melalui AWS atau cloud gitu ya. Nah, di sini kita bahas yang pertama langsung aja. Kita bahas yang pertama yaitu dari yang lokal dulu. Untuk kelebihannya sendiri, itu di sini ada 5. Yang pertama yaitu gratis dan mudah untuk di setup. Di mana di sini kita nggak perlu biaya infrastruktur sama sekali. Lokal hostnya itu cukup install library yang dibutuhin, dependensinya aja. Kalau kita jalanin aplikasi Streamlit, code PY Streamlitnya itu. Lalu kalau misalnya untuk mau yang lebih advance, itu ada di Streamlit Community Cloud, bisa tinggal kita bantuan dari connect repository GitHub aja, yang itu juga gratis gitu ya. Dan aplikasinya bisa terdeploy. Lalu yang kedua, iterasinya cepat, di mana perubahan kode di sini langsung kelihatan hasilnya. Misalnya kita misalnya mengubah sesuatu code, itu langsung kelihatan memang ada perubahan gitu ya. Ini tuh cocok banget buat fase development dan juga debugging awal, karena memang kita butuh untuk melihat apakah ini sudah sesuai, apakah ini memang yang user butuhkan, dan sebagainya. Di sini kita nggak perlu menunggu untuk proses build-nya. Misalnya kalau misalnya di cloud itu, kita perlu nunggu untuk bikin endpoint-nya dulu, baru kita coba. Lalu kita harus ke SageMaker dulu, deployment ulang kalau gagal, dan sebagainya. Biaya pasti jauh lebih tinggi dan juga waktu yang lebih tinggi. Jadi di sini lebih efisien gitu ya. Lalu yang ketiga, tidak perlu konfigurasi jaringan kompleks. Di mana kalau di sini, di lokal itu nggak ada yang perlu kita urusin. Mungkin ada, cuman nggak seribet yang kalau misalnya di cloud. Misalnya kita harus urusin VPC, IAM role-nya, lalu security group-nya bagaimana, pengaturan port-nya, IP-nya, dan sebagainya. Yang dimana ini tuh kalau misalnya kita fokusnya masih pengembangan, development dan juga di bagian awal, ini tuh tidak efisien gitu ya, dan juga memakan waktu yang cukup banyak. Lalu yang keempat yaitu privacy dan keamanan data lokal. Di mana kalau misalnya kita menggunakannya lokal, tentu data yang dipakai itu data yang ada di eh, mesin kita gitu ya. Dan juga tidak kita share ke pihak ketiga, karena hanya kita yang gunakan dan juga kita yang coba jalanin gitu ya. Jadi khususnya data sensitif apalagi itu mungkin maunya kita hanya di kita gitu ya. Ini tuh kalau misalnya di cloud kan kita harus kasih datanya ke ya AWS misalnya gitu. Lalu yang kelima yaitu Streamlit Community Cloud ini memang mudah digunakan gitu ya. Jadi kita tinggal push aja repository GitHub kita ke sini, ke Streamlit itu, lalu tinggal bisa di-deploy gitu ya aplikasinya. Terus kalau misalnya mau ada perubahan juga misalnya kita tinggal push perubahan dan platformnya itu bakal di-deploy lagi. Jadi kita nggak perlu mikirin Docker, lalu mikirin endpoint-nya, pipeline-nya, CI/CD pipeline atau CI/CD pipeline itu kalau di AWS buat deployment-nya gitu ya. Jadi memang ini cocok buat pemula dan juga cukup mudah gitu ya. Lalu kita lanjut ke bagian kekurangannya. Dimana kalau kekurangannya sendiri, yang pertama pastinya ini tidak scalable gitu ya. Dan juga local host-nya itu hanya bisa diakses oleh satu mesin dan satu pengguna aja. Misalnya di laptop saya ini saya jalin localhost dan memang hanya laptop ini aja yang bisa akses gitu ya. Terus kalau misalnya kita udah deploy ke Streamlit Community Cloud, itu juga memiliki batasan yang memang ketat gitu. Jadi kalau misalnya jumlah penggunanya bertambah, lalu modelnya makin berat, itu dia bisa nyampe batas dan misalnya down atau mati gitu ya. Lalu yang kedua, availability-nya itu memang terbatas kalau misalnya di sini. Di mana localhost itu bisa mati kalau misalnya laptop kita atau sistem kita itu, mesin kita itu mati atau kena sleep gitu ya. Itu langsung otomatis mati website kita. Lalu kalau misalnya udah yang Streamlit Community kalau pakai GitHub itu juga bisa mati kalau misalnya tidak aktif di beberapa saat. Jadi harus dinyalain lagi, di wake up lagi. Tadi bakal konfigurasi ulang, nggak ulang sih, cuman ada kayak ngeload lagi yang open dibuat itu dan perlu waktu gitu ya. Lalu selanjutnya yaitu di sini tidak production ready, di mana memang untuk yang lokal ini itu udah penggunanya hanya sedikit, lalu dibatasin juga modelnya. Jadi tidak bisa buat kita sebarin ke publik yang banyak pengguna mau pakai, banyak pengguna mau coba aplikasi kita. Lalu juga di sini nggak ada load balancing, nggak ada auto scaling, di mana ini tuh bikin aplikasinya itu
mengurangi resiko untuk down gitu ya. Dan ini hanya ada di cloud atau khususnya AWS misalnya dan yang lain-lain gitu ya. Terus yang keempat yaitu tentu ini keterbatasan integrasi dengan layanan cloud karena fokus kita di sini lokal. Jadi memang eh, nanti bakal muncul masalah kalau misalnya kita perlu misalnya kayak VPC dan sebagainya, local host yang mau kita pakai SageMaker gitu-gitu itu perlu integrasi dengan cloud-nya di AWS misalnya. Kalau misalnya di lokal itu tidak akan bisa integrasi. Kita lanjut ke bagian yang berikutnya yaitu cloud deployment, khususnya di AWS di sini yang kita gunakan. Nah, untuk kelebihan sendiri yang pertama adalah scalable dan juga selalu nyala. Di mana SageMaker endpoint yang udah kita buat tadi sebelumnya itu bakal aktif setiap jam, setiap hari, setiap detik, dan bisa menangani banyak request itu secara bersamaan. Misalnya ada banyak pengguna masuk, itu bisa kita tangani secara bersamaan gitu, tanpa perlu ada intervensi manual. Jadi kalau misalnya trafficnya tiba-tiba meningkat, dia bisa ada auto scaling yang sebelumnya, atau misalnya ada load balancer, jadi kapasitasnya itu bisa menyesuaikan dan tepat gitu ya untuk kebutuhan saat itu gunanya seperti apa. Lalu yang kedua yaitu integrasi penuh dengan ekosistem AWS. Ini atau kebalikan dari yang sebelumnya mungkin tidak berintegrasi, kalau ini tentunya dia integrasi karena kita buatnya di sana juga Streamlit itu bisa manggil S3-nya, lalu bisa nambah S3 buat uh, storage-nya gitu ya. Lalu ada endpoint-nya juga, lalu misalnya kita bisa baca logs dari CloudWatch dan sebagainya. Ini tuh bisa bekerja di satu ekosistem yang sama, jadi saling terhubung dan pipeline itu bisa dibangun lebih rapi dan juga struktur gitu dibandingkan dengan lokal. Lalu yang ketiga yaitu production ready, di mana infrastruktur AWS ini memang dirancang untuk menangani beban kerja nyata yang pada saat kita deploy gitu ya. Jadi publik bisa akses banyak pengguna, publik bisa akses website kita secara bersamaan, bisa banyak pengguna gitu dari mana aja. Dan juga ini aplikasinya up gitu ya, udah jalan. Dan juga modelnya juga em, lebih tidak dibatasin, jadi bisa model yang berat misalnya, lalu untuk banyak orang gitu bisa. Lalu selanjutnya yaitu monitoring dan juga observability-nya itu built-in di dalamnya. Jadi kalau misal di AWS itu, misal tadi kita ada coba juga CloudWatch. Kita bisa baca logs dari CloudWatch untuk lihat error, untuk lihat perjalanan gimana model udah jalan. Lalu ada matrix juga, kita bisa lihat matrixnya dan juga alarmnya bisa kita atur juga. Misalnya eh, deployment kita nggak baik-baik saja modelnya dan sebagainya. Itu tentunya secara real time kalau di cloud gitu ya. Jadi kalau misalnya jadi error, jadi performa yang menurun itu bisa kita akses kapan aja. Lalu selanjutnya yaitu reproducible dan juga environment-nya itu eh, lebih lebih di lebih sesuai gitu ya, di mana model artifacts dan juga kontainer model artifacts dan juga kontainer itu dipisah. Jadi model artifacts itu bakal kita simpan di S3 seperti sebelumnya kita simpan di S3 bucket, sedangkan kontainer itu dikelola oleh SageMaker-nya. Jadi di sini setiap versi model itu bisa di rollback misalnya, atau misalnya kalau ada masalah bisa diatur, dikonfigurasi dibandingkan dengan cukup mudah dibandingkan di file yang lokal itu bisa hilang, bisa ketimpa, bisa banyak lah ya masalahnya. Langsung kita lanjut ke kekurangannya. Untuk kekurangannya sendiri memang yang pertama tentunya cloud itu memerlukan biaya ya kan. Dan biayanya itu bisa tidak terduga. Jadi semua yang kita jalanin, misalnya ada SageMaker endpoint, ada S3 bucket, ada CloudWatch, kita baca logsnya, dan sebagainya itu bisa terus berjalan gitu ya. Dan kalau misalnya kita tidak matiin, kalau misalnya atau gimana, itu memakan biaya kita terus-menerus gitu, tanpa kita sadar mungkin. Berbeda dengan local host yang menggunakan mesin kita dan itu udah gratis gitu ya, jadi jalan aja. Lalu yang kedua itu kompleksitasnya memang lebih tinggi, di mana di sini kita perlu paham tentang CloudWatch itu gunanya apa, fungsinya apa, bagaimana cara bikin instance bagaimana, terus IAM role-nya itu harus gimana, konfigurasinya harus bagaimana, dan lain-lainnya. Di mana kalau misalnya ada kesalahan kecil aja, langsung otomatis pasti tidak jalan down gitu ya, gagal. Lalu selanjutnya yaitu kalau misal ingin debugging pastinya lebih sulit dibandingkan lokal karena informasinya itu
muncul secara langsung di lokal. Kita misalnya mesti cek ke CloudWatch gitu ya buat lihat logs-nya. Lalu misalnya juga kita harus menunggu waktu yang ekstra karena dia harus kita harus di deploy lagi misalnya kita harus menunggu sampai itu benar-benar terjadi baru bisa kita delete yang sebelumnya dan sebagainya gitu ya. Lalu proses deployment-nya memang di sini lebih lambat karena setiap kali melakukan perubahan mode artifacts-nya itu harus diupload ulang ke S3 lalu kita buat instance-nya lagi dan emang ini makan waktu yang lebih banyak dibandingkan localhost. Lalu di sini desain fantasy-nya yaitu ini overkill buat tahap prototyping. Ini khusus untuk tahap prototyping ya maksudnya ya, di mana kalau misalnya kita hanya ingin eksperimen awal, kita hanya ingin debugging gitu ya, development itu memang ini tidak dibutuhkan konfigurasi sebanyak ini ya. Semua kompleksitas AWS itu tidak perlu gitu. Jadi memang lebih efisien kalau misalnya kita menggunakan yang lokal. Yang terakhir yaitu kesimpulannya memang local deployment dan juga cloud deployment punya peran yang berbeda gitu ya. Jadi ada satu memang bagus untuk tahap pengembangan karena proses pengujian dan perbaikannya itu dilakukan dengan cepat gitu ya tanpa perlu infrastruktur yang ribet-ribet yang pusing-pusing. Sedangkan kalau misalnya yang cloud itu memang untuk ready deployment lalu pengembangan pipeline-nya itu lebih baik, lebih terintegrasi secara AWS, berurutan dan juga saling melengkapi dan lebih lebih teratur gitu. Akan sangat jarang untuk down gitu aplikasinya. Nah, jadi kalau misalnya best case-nya, mungkin di sini prosesnya itu kita kembangin dan juga nguji di lokalnya dulu, di mana lokalnya kita eksplorasi, kita coba-coba dulu, sampai udah jalan, kita mungkin kalau misalnya udah siap, kita deploy ke AWS SageMaker atau misalnya ke cloud lain gitu ya, biar lebih andal, lebih sesuai juga, lebih ready untuk production gitu. Mungkin sekian dari saya untuk nomor 3 ini. Kalau misalnya ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun tulisan, saya minta maaf dan terima kasih sudah mendengarkan.